itulah kesimpulan saya. Dan kita isi di luar aset yang kita ya, iya, di luar aset yang disita, saya kebijakannya ya. Saya tetap berusaha, berdoa, istiqomah dan tawakal untuk merealisasikan janji saya, hutang saya kepada seluruh peserta CSI. Kapan Pak? Secepatnya, itu kesimpulannya. Nanti kalau cuma Pak, ya nanti kalau cuma mungkin secepatnya itu kan nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat CSI dimanapun Anda berada. Salam sehat ya buat kita semua. Pada kesempatan kali ini satu hal yang ingin kita tekankan adalah dasar hukum kita ya untuk menagih uang yang ada di koperasi CSI yang dahulu pernah kita investasikan di sana ya, dan juga dari dasar hukumnya ya kan. Terus yang kedua adalah mungkin usulan-usulan dari beberapa anggota gitu ya, yang mungkin bisa kita lakukan sebagai sesama anggota koperasi untuk mengupayakan agar uang kita itu bisa dikembalikan oleh yang bersangkutan, oleh dalam hal ini adalah manajemen koperasi CSI waktu itu ya. Jadi perjanjian itu tidak bisa batal begitu saja ya. Itu karena statusnya setidaknya itu menjadi hutang untuk koperasi CSI-nya yang diwakili oleh Pak Yahya. Dasar yang pertama adalah yaitu SPK ya, surat perjanjian kerjasama yang dengan akad mudharabah mutalakoh itu kalau nggak salah ya. Di situ jelas ya, ada pasal-pasalnya yang mengatur tentang beberapa hal ya. Misalnya saja pasal berakhirnya perjanjian, seharusnya uang kita itu sudah dikembalikan tahun 2017 ya. Khusus untuk SPK saya harusnya maksimal itu uang kita seharusnya itu kembali tahun 2017 bulan Desember itu harusnya seluruh uang untuk koperasi itu sudah dikembalikan seharusnya. Tapi ini sudah molor berapa tahun? Kalau sekarang 2023 ya, 2017 ada 6 tahun lebih ya. Nah, ini seharusnya jadi pertanyaan. Ini bagaimana pertanggungjawabannya si manajemen CSI itu ya, dalam hal ini Pak Yahya. Kenapa SPK jadi dasarnya? Ya emang seperti itu. Jadi ada akadnya sih. Ada pasal yang mengaturnya. Terus ya dasarnya itu jelas ya SPK. Terus pasal, misalnya terjadi pasal keadaan darurat ya, sebagaimana SPK yang tercantum yang saat ini mungkin dipegang itu ya. Di situ dijelaskan juga bahwasanya ketika keadaan darurat itu sudah selesai, maka proses kerjasama itu terus berlanjut ya, seharusnya seperti itu. Makanya dengan mengacu pada SPK yang ada, seharusnya hutang koperasi CSI pada anggota CSI itu dibebankan pada sekalian profitnya ya. Nah, adapun nilai profitnya yang perlu disesuaikan, apakah menjadi 0,01% atau tetap maksimal 5%, karena kan pada faktanya itu katanya dia dalam keadaan ditahan gitu. Pasti kan dia punya tim. Orang dulu waktu presentasi itu ada timnya kok katanya. Waktu presentasi di mana itu di Kempek, di Pusdiklat itu, yang waktu kita mau daftar ya di marketing aja itu ada tim tradernya yang ada di pialang tertentu. Masa nggak bisa gitu ya. Jadi salah satu alasan kenapa banyak sekali orang yang mungkin berinvestasi CSI itu ya karena perspektif aman, prospektif dan menguntungkan itu yang selalu digembar-gemborkan ke sana kemari ya, yang selalu dijual dalam tanda kutip ya, bahwasanya produk yang mereka tawarkan itu adalah aman, prospektif dan menguntungkan ya. Jadi kalau teman-teman saat ini masih punya SPK itu di-scan, disimpan, barangkali nanti uang itu tidak kembali kepada kalian saat ini, mungkin bisa jadi kembali kepada
anak atau keturunan kalian gitu ya. Tentunya dengan wasilah apa? Ada orang yang upayakan untuk ini tetap berlanjut gitu ya. Jadi bayangkan saja jika kita itu punya SPK, terus keluarga kita nggak ada yang tahu kayak gitu. Nah, ketika si CSI ini dalam hal ini Pak Yahya atau mungkin keluarganya Pak Yahya atau dan juga keluarganya Pak Iman di kemudian hari berkecukupan, berkelimpangan harta yang melimpah, dan mereka ingin melunasi hutang atau anggota koperasi itu, kalau kitanya nggak ada data ya gimana? Nah, sebab itu data itu sebaiknya disimpan anak keturunan kita, untuk anak keturunan kita nantinya. Kalau memang dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu tidak ada pembayaran, ya kita akan kejar terus gitu ya, sampai cakar buana sukses itu menjadi tumbuh besar dan dewasa kayak gitu. Ya, tujuan kita mengingatkan akan hal ini. Itu dasar yang pertama, yaitu tentang adanya SPK yang bisa jadikan kita patokan untuk menagih. Terus yang kedua, nah di SPK itu ada saksi ya, ada saksinya ada 2 loh malahan. Jadi juga ada ahli waris. Saksi yang pertama itu mungkin pengawasnya, saksi yang kedua KVO. Selain daripada SPK itu ada satu lagi, yaitu pernyataan 2 pimpinan yang pada saat masih ditahanan, dalam waktu itu yang dikunjungi ibu siapa ini, itu ada rekamannya di channel apa gitu, yang potongan rekamannya itu saya jadikan itu ya yang di awal video ini ya, untuk mengembalikan. Jadi dia tetap berikhtiar gitu ya untuk melunasi ya kewajiban terhadap KPJSI ya, terhadap kewajiban koperasi terhadap KPJSI. Nanti ada di rekaman suaranya. Nah, itu teman-teman. Jadi itu dua dasar kita untuk menagih apa yang jadi hak kita yang sudah hampir 7 tahun tidak ada kejelasan ya.